Mamboran dari es kayu katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran dari es kayu katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran dari es kayu katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Masyarakat yang berada di lokasi kampanye untuk menempati kursi-kursi yang kosong, karena pasangan bupati dan wakil bupati kepada kita warga masyarakat Kampung Kaprus, Kampung Sulawesi, Kampung Hormatu, Kampung Rayok, dan Kampung Musbaru. Kita di hari ini di Kampung Kaprus, yang saya kasih dan saya banggakan warga masyarakat Kampung Kaprus, Kampung Rayok yang telah hadir bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat dan juga kedua bapak untuk menyaksikan orasi politik yang sebentar akan disampaikan oleh calon bupati dan wakil bupati kita, Bapak Insinyur Hendrik Mamboran dan Bapak Dr. Andreas Kegatui MSI. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya mengundang kepada yang terhormat Bapak Mur Wuryanggi untuk membawakan kita dengan doa pembukaan di saat siang hari ini. Tuhan mengawali semua kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan pada hari ini dan di tempat ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena telah hadir di sini. Hemat! 2 periode. Menuju Wondama! Sehat, pintar, hebat. Lanjutkan. Hemat! 2 periode. Menuju Wondama! Sehat, pintar, hebat! Kepada Bapak calon bupati kita yang tercinta, Bapak Insinyur Hendrik Mamboran, untuk menyampaikan orasi politik kepada warga masyarakat Kampung Kaprus di siang hari ini. Salam satu hati, satu saudara di tanah peradaban orang Papua dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kami hormati dan kami kasih, kami banggakan seluruh simpatisan dan masyarakat distrik Sopu
yang boleh berkumpul pada saat ini dalam rangka kampanye, orasi politik dan penyampaian visi misi dari pasangan Hemat Jilid 2. Hemat, lanjutkan. Hemat 2 periode menuju nama sehat, pintar, hebat. Terima kasih untuk semangat yang ditampilkan hari ini untuk Hemat di distrik Solo. Saya itu mungkin tadi ada 9 ada 8 lah grup yang menjemput berganti-gantian, luar biasa. Mari tepuk tangan untuk semua Bapak dan Mama sekalian, Om, Tante, Kakak, Adik yang kami hormati. Ada Om Inden, hormat. Terima kasih Om boleh hadir bersama-sama dengan kita di saat ini. Saya punya form saja yang mampu. Itu karena Bapak. Saya Bu Nenek itu perempuan yang kecil. Ya, Nenek Yohana lahirkan Nenek Yokbet lahirkan Marisi lahirkan saya. Jadi sab kaki ini dua-dua di darat dan di laut. Ya. Jadi kami ada dari dulu sampai sekarang di sini, tidak kemana-mana. Jadi kami dua mau maju lagi. Karena pemerintahnya hanya 2 tahun 7 bulan tidak cukup. 5 tahun saja tidak cukup, apalagi 2 tahun. Walaupun ada yang kurang-kurang, memang kurang karena tidak sempurna, karena waktu pemerintahan pendek dan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas. Kita masuk ke pemerintahan COVID. Ada orang bilang tulis nama lagi, sebenarnya itu bisa lapor ke polisi nih, itu pidana dan undang-undang ITE juga sanksi dapat kurungan dan denda. Ya kalau undang ITE, mereka tulis Insinyur Hendrik S. Mambor MM, mantan Bupati Teluk Gundama. Dr. Andes Andarias Kaibatu, MSc, mantan Wakil Bupati Teluk Gundama. Itu informasi yang tidak benar. Dua punya SK berlaku sampai 31 Desember, bahkan bisa sampai Januari atau Februari. Kami dua bukan mantap, laksanakan cuti karena waktu panjang, bisa minta izin 1 hari 2 hari, kampanye selesai kembali kerja. Bapak Dorang, kami dua adalah Bupati dan Wakil Bupati definitif yang dipilih rakyat untuk masa 3 tahun. Itu 3 tahun orang sebelum kami dua mantan. Siapa yang kasih tahu kamu? Saya mau sampaikan, jangan ada yang datang membuat rakyat bingung. Ini saya sampaikan yang benarnya. Karakter politik Hemat adalah karakter mendidik, bukan karakter datang cerita-cerita sembarang. Yang kedua, ini ada terjadi di sini. Saya perlu jelaskan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Bahwa ada yang jalan cerita bilang Bupati yang tentukan DPRK itu. Ya, saya mau sampaikan, saya tidak campur penjaringan dan pansel, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Tapi surat yang ke gubernur saya harus tanda tangan, karena kalau tunda dan non tidak dilantik sama-sama, nanti saya lagi yang kena, padahal orang lain yang kerja. Jadi terpaksa tanda tangan. Jadi adik Ipa yang di sini saya sudah pikir jawaban buat adik. Ya, ada solusi yang kita siapkan untuk adik. Ya. Jadi ini kemarin saya dengar rupanya don jalan dari pulau ke benua. Saya dengar cerita di Sandei. Kemarin saya berdoa Sandei. Saya bilang kalau itu benar ya saya siap. Tapi kalau tidak benar saya berdoa, saya serahkan ke
Au yang jalan cerita ini puja tubuh, roh, dan jiwa kepada Tuhan. Karena saya tidak bisa balas. Firman Tuhan bilang, ini minta izin Bapak, orang tua saya Bapak Berianggi. Firman Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku. Jadi saya serahkan kembali kepada Tuhan. Kau jalan cerita tak karuan, kau tanggung jawab kepada Tuhan. Itu klarifikasi khusus untuk para orang tua di sini. Saya sudah, walaupun hanya lewat telepon, sampaikan bahwa saya sudah siapkan solusi untuk ada yang kemarin tidak lolos di DPRK. Ya, banyak hal, tapi waktu pendek dan anggaran terbatas. Tapi kami berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang menyentuh rakyat. Sebab tidak mungkin kita tinggal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Itu kami juga datang kasih uang 100.000 ke 200 ke 300 ke untuk masyarakat. Tapi kami coba lakukan program yang bisa menyentuh masyarakat. Ya, di bidang pendidikan, ya contoh Uni Muda Sorong. Ada anak-anak mudah-mudahan di Solo itu ada yang kuliah juga di situ. Kalau ada yang bilang itu kami yang urus, saya mau bilang, lihat MOU itu siapa yang tanda tangan? MOU dengan Uni Muda Sorong itu kami tantangan di Bandara Sorong, karena kepala LLIT ini orang kementerian ditempatkan di Papua yang memeriksa semua perguruan tinggi itu sah atau tidak, mahasiswa itu terdaftar atau tidak di pangkalan data perguruan tinggi, itu dia harus berangkat. Jadi kami tantangan MOU di ruangan kecil di bandara. Jadi jangan ada yang bilang itu saya yang ngurus. Coba kasih tunjuk MOU Mambor yang tanda tangan, ya, dengan anggaran yang besar. Dan sudah 120 orang sudah 190 orang kemarin berangkat lagi, siap untuk wisuda tahun depan. Visi yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu yang tadi saya cerita tentang Uni Muda Sorong. Tahun ini kami kerjasama dengan Unipa menyekolahkan anak-anak Wondama saja sebanyak 30 orang, 15 ekonomi pembangunan, 15 akuntansi, semuanya gratis. Tis. Kamu coba tis. Jadi ini merupakan cikal bakal. Kalau Tuhan berkenan, pemerintahan ini jalan ke depan, kita menuju berdiri sebuah perguruan tinggi di Kabupaten Teluk Bondama. Hemat bukan baru bicara, hemat sudah mulai merintis, dan sejak dulu merintis, bahkan sekarang bekerja terus. Maju. Jadi kalau jadi berarti Uni Muda Sorong sudah minta tanah di Tandia. Tinggal Unipa punya lagi, kalau buka lagi, maka kita berdoa bisa ada 2 perguruan tinggi di Bondama, 1 perguruan tinggi negeri, 1 perguruan tinggi swasta. Dan bukan baru bicara, sudah kerja. Di luar itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami berupaya melengkapi bagaimana sekolah-sekolah, ya. Kita coba bagaimana menyiapkan anak-anak kita dari PAUD, TK sampai SD, SMP, SMA bisa pintar. Tahun ini kita ada bangun SMA di Pikir itu, supaya jangan lari jauh lagi ke Manokwari atau ke Wasio. Itu pendekatan yang dilakukan supaya masyarakat bisa menikmati pendidikan. Tapi orang tua tidak pikir anak tinggal di Wasior atau di Manokwari makan apa. Di bidang sumber daya manusia ada 3 hal yang ingin kita angkat. Bagaimana masyarakat Bondama sehat, pintar, dan hebat. Itu kualitas sumber manusia. Jadi bagaimana rakyat Bondama sehat baru bisa sekolah baik. Sehat baru mama-mama. Jadi sehat ini bukan anak saja, ya.
sehat dari anak, dari kandungan sampai dewasa. Jadi sehat baru mama bisa usaha. Ya, bapak-bapak bisa usaha, itu sehat. Satu program lagi, pemerintah mengalokasikan anggaran 7. Saya bicara karena kami dua masih bupati dan wakil bupati definitif. Ya, hanya cuti saja. Di pemerintahan ini, pemerintahan kami pemerintahan. Tahun ini kita anggarkan 7 miliar untuk BPJS Kesehatan. Jadi Bapak dan Mama orang kalau tidak urus BPJS rugi. Bapak istri kalau ada, tolong data masyarakat kita yang belum punya BPJS daftarkan segera. Tahun ini pemerintahan walaupun pendek, kami berusaha dengan Pak Wakil dan kita sudah bangun 1 rumah sakit di Nikiwar senilai 57 miliar. Mungkin sepanjang sejarah kabupaten ini baru satu pekerjaan itu yang nilai paling besar. Ada satu lagi tapi batal karena staf kontrak kerja baik jadi. Dan sudah selesai, sudah dipakai, bahkan mereka sudah bisa mulai tindakan operasi kecil. Kenapa kami berjuang rumah sakit ada di situ? Supaya kalau ada pasien di Lumberton, di Soweto, Loswar yang berat dan perlu tindakan cepat, jangan lari jauh ke Manokwari atau ke Wasior, bawa ke situ dulu, ditangani dulu, sudah agak sehat, baru dibawa keluar. Itu karena kami cinta rakyat, kami tahu kondisinya. 1 sarjana. Itu yang terendah sudah. Kami yakin pasti lebih. Ya. 1 kampung 1 sarjana. Itu kemudian ada berkat juga mengalir lewat Bapak Wakil ya. Saya kasih tahu. Ya. Jadi kamu bicara Bapak, ada yang bicara Bapak Wakil ini, saya marah. Ya, jangan singgung beliau. Ini sudah persoalan keluarga. Tete orang sudah makan panas dan tunggu dingin dulu baru makan. Bapak Wakil dipakai oleh Tuhan melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia sudah ada di sini. Melalui Bapak Wakil dibuka pendaftaran 5 orang untuk sekolah di luar negeri. Jadi anak-anak pertama kalau ada yang punya nilai baik, terutama bahasa Inggris, silakan persyaratan nanti hubungi Bapak Wakil. Itu yang dalam negeri, yang luar negeri, yang dalam negeri 25 orang. Jadi jangan anggap remeh Wakil Bupati telepon nama Dr. Andes Andarias Kaikotoi MSI. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil. Yang ketiga adalah penyediaan infrastruktur. Infrastruktur ini yang jadi komitmen kami pemerintahan ini, bagaimana kita kasih tembus jalan dari Sabubar, Ambuar, tembus di Yarpate tembus di Kapus dia lari di sini ke sana sampai keluar di Mamei, gabung di Yaimeki. Kalau jalan ini jadi, saya namakan jalan ini jalan ekonomi, jalan yang di atas nanti sepi. Tahun ini kami terus kerja, terus maju. Di perubahan APBD kami ada tambah lagi anggarannya. Karena saya mau cepat tembus di Kaprus. Jadi nanti dulu lihat rumah-rumah ini nanti masih jalan ke selebarnya bagaimana ya? Karena nanti mobil jalan di sini. Oh iya, baik, terima kasih. Ada di darat. Bapak harus jawab. Jadi kami kejar terus dari sana kemari sini, yang di sana nanti di sana. Saya sudah rapat dengan kepala SPU provinsi. Kami bangun dari selatan ke utara, provinsi kami bangun dari utara ke selatan. Kasih ketemu di tengah-tengah. Baru saya bilang pariwisata, kalau jalan sudah jadi, kamu bikin tambatan perahu. Supaya orang lari dari Manokwari kemari, ikat perahu di situ, bayar masyarakat perahu lari ke Puruk. Sepakat atau tidak? Iya. Itu sarana prasarana infrastruktur, tapi juga menopang
ekonomi masyarakat. Yang kelima, misi yang kelima adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini luas, bagaimana kita pun anak-anak dorang ciptakan dorang jadi aparatur pemerintah yang betul-betul kerja dengan hati nurani. Dulu kami pernah kunjungan kerja dengan Bapak Torei di sini, camat tidak ada, saya tidak sebut nama. Kan dulu di pohon mangga di sebelah situ kalau tidak salah ya, ada pohon mangga, ada mangga yang harum-harum rupanya gitu. Jadi pulang karena camat tidak ada, saya menghadap Bapak Torei, saya bilang, Bapak Bupati, kalau bisa saya minta saja di camat di Soweto, karena saya lihat masyarakat susah waktu itu tahun periode pertama. Bapak Torei bilang begini, hari kau gila kah? Saya bilang tidak, karena memang camat tidak datang tugas di sini, jadi saya ke sana sudah. Begitu. Itu karena nurani. Jadi hemat bukan baru mau kaget-kaget kabupaten ini jadi baru. Hemat ada dari dulu sampai sekarang di sini. Memperjuangkan daerah ini terus. Kami berkomitmen, bila diberi kepercayaan oleh rakyat, maka tahun pemerintahan 5 tahun ke depan kita akan siapkan subsidi BBM supaya harga sama, harga di pulau pesisir sama dengan harga di kota. Aku kasih naik berarti izin cabut dan bikin susah rakyat. Jadi komitmen saya bersama Pak Wakil supaya yang jual-jual BBM di pulau pesisir itu kita kasih subsidi angkutan dari Wasior kemari, jadi tidak boleh tambah harga. Harga yang di kota sama dengan harga di sini. Sepakatkah? Subsidi BBM akan kita lakukan. Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Distrik Soweto yang saya kasih, saya tidak bicara panjang mengenai visi misi. Saya hanya mau klarifikasi tentang isu atau hoax yang sedang dikembangkan oleh orang lain untuk menjatuhkan saya dan Pemambo terkait dengan kondisi saya. Ada yang bilang sakit baru Pak maju. Saya mau kasih tahu bahwa saya memang sakit pada tanggal 13 Agustus dan saya dirujuk berobat di Makassar. Pada saat itu saya sudah mengundurkan diri, tapi Bupati ini bilang tidak. Om percaya saja, semangat, pasti Tuhan pulihkan. Saya terpilih bahwa itu betul. Saya bilang sama Tuhan, kita pulang karena tinggal berapa hari pendaftaran di KPU. Kita pulang daftar dulu, nanti kan ada pemeriksaan kesehatan di rumah sakit WC. Kalau memang dokter kesehatan bilang saya tidak memenuhi syarat, ya sudah, saya mundur. Dan Bapak silakan jadi orang terbaik untuk mendampingi. Tetapi setelah pemeriksaan kesehatan, tim dokter bilang saya memenuhi syarat. Karena apa? Wakil bupati yang diperlukan itu otak, bukan otot. Mungkin bulu bagasi kah, bulu Cirebon kah, atau pegulat kah, petinju kah, itu yang diperlukan otot supaya kuat. Tapi wakil bupati hanya diperlukan otot, otak ini yang diperlukan. Itu kedua. Jadi kalau yang bilang begitu, bilang saya sakit itu lahir jadi wakil bupati, bilang kamu tahu dari mana? Yang kita butuh adalah orang yang mau bekerja yang baik untuk negeri ini. Jadi ini yang perlu saya sampaikan keluarga semua. Kalau ada yang hina saya seperti itu, Bapak Ibu berhak menegur. Dokter saya bilang
Bapak ini dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan pasti pulih. Amin. Saya percaya itu. Makanya saya merasa bahwa ada perubahan secara perlahan. Dari dulu, saya jalan, saya boyong, orang Jawa bilang saya jalan. Tapi sekarang sudah mulai stabil jalan, sudah bisa panjat, naik tangga dan sebagainya. Berarti Tuhan sedang bekerja. Dan saya dan Bapak Mambor punya komitmen 5 tahun mendatang saya akan lebih banyak berada di kampung-kampung tidur dengan rakyat agar bisa membaca apa yang dibutuhkan rakyat dan kita bisa bangun. Tadi waktu kita masuk saya jadi bagus lagi. Sudah beberapa kali saya pertemuan di sini dan hari ini saya masuk di atas bagus lagi. Saya pikir dalam hati tahun depan kita harus bangun balai pertemuan satu seperti ini. Balai pertemuan, setuju kan? Supaya punya begini kita punya balai ada, kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan warga masyarakat dan lain-lain yang kita bangun ya. Rumah-rumah yang gagal dibangun itu kita akan selesaikan. Ya, ada 15 rumah ya. Itu saya ingat terus. Jadi jangan khawatir, pilih hemat, maka semua kita bangun. Ya. Mungkin itu saya akhiri karena tim kampanye kami sudah siap untuk berkampanye. Menyampaikan apa yang menjadi visi misi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat siang. Nanti tanggal 27 November itu Bapak Ibu belum pilih nomor berapa? Amin. Nomor kuat ya. Coba saya bilang. Tanggal 27 November 2024 pilih nomor pakai bahasa nomor oke. Nomor itu nomor 2. Terima kasih. Terima kasih. Wakil Bupati beserta Ibu, pimpinan partai, para anggota Dewan dan masyarakat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak perlu perkenalkan nama karena saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mengenal karena sudah berulang kali di tempat yang sama kita berkampanye dan berorasi. Setuju kan? Iya, sudah kenal semua? Iya, saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Teluk Pondama hari ini hadir di sini dan nanti beberapa hari ke depan di tanggal 30-31 kita akan bertemu lagi dengan Bapak Domingus. Dan itu merupakan tanggung jawab kami. Jadi kolaborasi yang menjadi satu. Shalom untuk kita semua. Terima kasih karena tadi penjemputan yang begitu baik kepada kita. Dengan harapan di tanggal 27 itu hari ini Bapak Donar rasa bangga toh. Bapak Donar rasa bangga karena penjemputan Bapak Ibu kepada tim kampanye beserta paslon kita nomor urut 2. Ya, maka di tanggal 27 kita percaya bahwa Bapak Ibu tidak mengecewakan. Jadi hari ini kami senang, Bapak Bupati dan Wakil Bupati senang, maka di tanggal 27 juga harus memberikan kebahagiaan. Saya hari ini mewakili, karena waktunya diberikan paling lama 5 menit, saya mewakili seluruh partai, ada 8 partai yang mengusung Bapak Hendrik Mambor dan Bapak Kayu Katui. Kalau sudah 8 partai, itu berarti sangat kuat. Kenapa kuat? Karena dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Pondama, itu kami punya anggota itu ada 14.
Kalau 14 usulan Bapak Ibu keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah yang ada di Dapil 2 itu pasti kuat. Kenapa kuat? Karena 4 tidak mungkin melawan 6 tidak mungkin melawan 14, harus mengikut. Mengikut kenapa? Karena kalau voting itu pasti menang. Kenapa saya sampaikan? Karena saya mantan. Saya bicara itu yang fakta. Bapak Bupati juga bicara yang fakta berdasarkan data. Apa yang disampaikan Pak Wakil tadi juga, tadi kan sudah isi hatinya disampaikan, sudah dikeluarkan. Terus kita masyarakat tunggu apa lagi? Tapi hari ini saya dengan Bapak Las memberikan dukungan penuh. Kenapa memberikan dukungan penuh? Apa yang ada di pikiran kami sudah dilaksanakan oleh Hemat. Terus kamu baku tawar, kamu baku ribut lagi, baku maju lagi untuk baku saing. Apa? Kapan kita urus masyarakat? Kenapa kami berikan dukungan? Karena kami merasa bahwa Hemat harus melanjutkan 7 tahun 7 bulan. Waktu yang singkat, bukan 10 tahun ya, 7 tahun 7 bulan. Dengan harapan bahwa tugas program yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil itu bisa terlaksana demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Purnama. Terus Bapak Wakil tadi bicara itu mewakili kita yang ada di sini. Saya bicara di sini juga karena sapu kantong di sini. Jadi tidak boleh ada yang datang kemari kemudian pukul dada. Itu di tanggal 27 Bapak Ibu. Jangan dengan orang yang bicara kayak mama-mama kompleks. Kalau saya istilahnya mama-mama kompleks. Kalau duduk secari kutu di bawah pohon bicara orang, tapi tidak punya dasar. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati itu kan berdasarkan data. Bicara otsus tahu datanya. Bicara pembangunan tidak ada. Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati karena apa yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun 7 bulan itu sangat luar biasa. Karena kami pelaku, kami pernah melaksanakan itu. Siapa yang bilang mau perubahan? Perubahan apa yang mau dirubah? Kecuali peningkatan. Dan sudah dilaksanakan oleh Hemat. Bapak Paulus yang pernah mantan Wakil Bupati siap untuk menjadi tim sukses untuk memenangkan Hemat. Kenapa? Karena berpikir positif, berpikir baik untuk masyarakat Kabupaten Teluk Purnama, bukan berpikir untuk orang rahasia saja, tidak. Beliau setelah pensiun sudah pulang. Saya tanya kakak, kira-kira pendapatan kakak tenang mau cerita. Sudah cukup, biarkan Tuhan sudah berikan. Sekarang bagaimana kita mengabdi untuk membangun masyarakat Kabupaten Teluk Purnama, bukan saling menjatuhkan karena kepentingan pribadi kita, karena kepentingan untuk mencari sesuatu, tidak. Tapi bagaimana kita melakukan semua itu untuk kesejahteraan Bapak Ibu yang hari ini ada di sini. Saya politisi murni. Politisi murni berarti sudah jalan sesuai dengan rel, sudah jalan sesuai dengan jalur. Jangan orang lain sliding. Kalau mau sliding kasih tahu supaya kau kasih tahu arahan yang baik. Dari awal kau sudah kasih tahu toh. Saya tidak mungkin jadi politisi murni kemudian mendaftar sebagai pegawai negeri menjadi kepala dinas. Tidak mungkin. Saya hormati untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil yang lain. Kenapa? Karena mereka mau menjadi pemimpin, mereka mau bersaing di politik. Itu jenjang karirnya di pemerintahan sudah selesai. Jadi tidak boleh bicara-bicara yang salah, karena kita tahu semua. Maksudnya apa itu? Putus di tengah jalan. Tanggung jawab yang diberikan tidak dilaksanakan baik melayani masyarakat, mau pindah lagi di jalur lain. Karena tadi disampaikan, jadi saya kasih tahu. Jadi kalau kita berkampanye itu menyampaikan apa yang mau kita lakukan. Kalau Pak Mamor dengan Pak Kayu Katui kan menyampaikan apa yang sudah nyata, yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan setelah pemilihan berikut. Kalau kita yang baru menyampaikan mau bikin ini belum tentu toh.
Tidak ada yang kalian lakukan. Cuma janji yang belum tentu bisa dilaksanakan. Jadi kita berkampanye, kita memberikan pengertian kepada masyarakat, itu kita memberikan motivasi, kita memberikan ide-ide, pikiran, mimpi kita yang akan kita laksanakan untuk kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan baik, mungkin masyarakat Kampung Kaprus, Siresi Nuspairo, Rayop dan Yan Matum masih kenal saya kah? Pasti semua tahu. Baik, saya lanjut. Pertama, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu di sini. Tadi kami dari YP Kiri datang memasuk penjemputan yang luar biasa. Diantar kedua calon putar sampai kita masuk di sini. Berarti masyarakat distrik Sowepu masih menginginkan pasangan dan merindukan pasangan hemat maju ke periode kedua. Bapak Ibu, kalau saya bilang begini, gaspol, Bapak Ibu bilang lanjutkan. Kalau saya bilang gaspol, bilang lanjutkan. Kalau saya bilang lanjutkan, Bapak Ibu bilang gaspol. Saya persilakan berdiri. Bapak calon Bupati, Wakil Bupati, Ibu, saya persilakan berdiri. Hemat, gaspol. Lanjutkan. Gaspol. Lanjutkan. Gaspol. Lanjutkan. 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 Terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasih. Kalau tadi kita mendengar orasi dari Bapak calon bupati yang adalah bupati kita, wakil bupati yang adalah wakil bupati kita, dan Ketua Nasdem. Ini kita bicara soal jati diri. Harga diri itu menjadi utama. Supaya orang mengenal kita, orang mengetahui kita, harga diri itu menjadi utama. Harga diri Rumberpon, mulai dari Windesi, Wamesa ya, Windesi, Wamesa, Sowepu, dan Rumberpon adalah harga diri dijaga betul. Ada calon di situ, calon bupati. Yang terhormat Bapak Andreas Kaitatu. Itu harus dijaga. Keseimbangan antara pasangan calon ini adalah mewakili satu di selatan, satu di utara. Ada yang datang mengaku utara, dia pasangan dari mana? Kita sudah tahu. Pasangan yang ideal, pasangan yang merangkul semua adalah pasangan hemat. Mereka mewakili semua. Maka saya orang Wondama, tapi saya orang Dori, Kaibi. Apa yang Bapak punya, saya tidak mungkin miliki. Tapi apa yang Bapak Ibu miliki ada di Bapak, minta maaf, Andreas Kaibatu. Dan itu harus dijaga. Untuk itu, tanggal 27 November, setetes suara pun tidak boleh mengalir keluar. Dia harus ada jatuh di nomor 2. Ingat, sepakat, setetes suara pun tidak boleh mengalir keluar. Dia harus jatuh di nomor 2. Tidak bisa, karena ini menyangkut harga diri, jati diri. Orang Rumberpon, orang Wamesa, orang Sow, itu harus dijaga. Kunci dia mati. Tidak boleh orang mati ganggu. Apa yang kamu rasakan orang lain tidak bisa rasakan. Walaupun saya orang Wondama, tapi belum tentu. Karena Bapak Andreas sudah mewakili dari sini, harus dikunci. Harus dikunci. Kunci dia. Tidak boleh orang lain dapat pengaruhi di sini. Orang datang bikin janji-janji. Tidak bisa. Harus kunci dia mati. Karena ini menyangkut harga diri. Kami DPRD Kabupaten Teluk Wondama, saya masih masuk ini periode kedua. Orang bicara perubahan, saya mantan di Banggar, tahu anggaran. Bicara perubahan mau bawa di mana? Keuangan Kabupaten Teluk Wondama, semua keuangan itu sudah aturan penggunanya sudah ada jelas. Mau rubah-rubah apa di sini? Tidak bisa. Dan mau masuk sampai di DPR, mau bikin pembangunan harus semua lewat persidangan di DPR. Kami 16 orang yang dukung ini, pasangan hemat. Lihat di belakang 8 partai.
dari 20 kursi. Pihak sebelah hanya 6, kami 14, anak show 1 ada. Ini saya bicara soal pemilihan. Kalau soal pengangkatan tadi Bapak sudah klarifikasi, itu sudah dipikir jalan keluarnya, tidak usah pikir itu. Kita pikir masa depan, jangan pikir 5 tahun, pikir yang sampai seumur hidup. Tepuk tangan dulu, itu gampang. Ada keterwakilan. Bapak, kita punya janji politik, geser dia masuk ke sana. Kami kawal di situ, kami ada di situ. Mau baku tawar apapun kami tetap menang. 16. Semua alat kelengkapan di dalam DPR kami kuasai. Izin Pak Bupati, tapi Ketua Gerindra saya perkenalkan saja. Ini ada satu hal yang menjadi garis lurus. Presiden terpilih siapa? Prabowo Subianto, itu Ketua Gerindra Pusat, Ketua Umum. Provinsi Bapak Lakotani, yang gandeng Bapak Domingus Mandaca. Dan Ketua DPC Kabupaten Teluk Pondama Gerindra adalah Bapak Semil Hendrik Mambo. Apa yang susah? Tinggal Bapak ketemu di sana, barang gugur semua kemarin. Kalau dulu beda, karena orang lain presiden, orang lain. Tapi sekarang garis lurus, harga diri dijaga, dan kami siap untuk mendukung itu. Yang berikut, Bapak Don Sasik itu masuk ini mulai dari Mindesi kemarin. Tutup untuk hemat, tidak ada orang lain boleh ganggu, karena itu menjadi harga diri mutlak. Mati tidak boleh tetes sedikit suatu suara jatuh keluar. Kasih kunci dia mati di sini. Tidak ada orang bisa, karena orang tidak tahu kearifan lokal, budaya, kehidupan hanya ada di pasangan hemat. Orang lain baru datang menyesuaikan. Sementara Donda sudah ada di depan sana. Mobil ini Donda sudah bawa sampai di tingkat bupati. Dari jalan ke sana Donda sudah tahu menuju bupati. Yang lain baru masuk. Tentu ada kolam, ada belokan, baru penyesuaian. Lambat. Nah, hal ini yang kita perlu tahu. Jadi saya perlu garis bawahi. Hal yang pertama dijaga adalah harga diri anak Lumberkop, anak Solo. Keterwakilan itu yang dijaga. Karena pasangan ini satu ada di selatan dan satu ada di utara. Donda gabung kemari melihat semua orang. Kalau tidak, dia tinggal di sebelah saya, itu alasan dengan matan, jadi kita tidak bisa turun. Iya. Kita sepakat kan? Gaspol. Tanggal 27 pilih siapa? Yang di luar? Nomor 2. Kita sepakat semua. Tidak usah kita panjang lebar. Harga diri menjadi utama. Tidak boleh setetes jatuh keluar. Karena mulai pilkada orang mulai datang, mulai mendekatkan. Tete nenek dong di sini, jadi kita hubungan darah di situ. Itu mau coba-coba mendekatkan. Sudah jelas ada SKK kayak itu keterwakilan dari utara sini. Tepuk tangan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Tidak ada hal yang terlalu, karena kami bicara adalah dukungan politik. Visi misi adalah Bapak calon bupati dan wakil bupati, karena mereka yang akan melaksanakan, dan kami berikan dukungan penuh secara politis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita berdiri semua. Ada satu hal yang saya perlu sampaikan. Berdiri semua. Bapak-bapak yang di luar berdiri. Coba semua perhatikan ke pasangan calon bupati dan wakil bupati. Beliau berdua berdiri sama tinggi. Izin Ibu, di depan nama mereka S1. Ada insinyur, ada dokter Andus. Di belakang mereka ada magister manajemen, tapi ada master science, ada MSc. Mereka pernah menduduki jabatan yang sama. Ada yang berbeda, ada yang kabak, kepala dinas. Beliau pernah kepala dinas dan seterusnya. Seimbang. Berarti tidak ada yang merasa ego, merasa arogan. Terima kasih Bapak, dengan hormat dipersilakan dulu. Kita berikan yel-yel. Untuk saya akhiri. Kalau saya bilang gaspol, Bapak dong lanjutkan. Supaya jangan kita bosan, karena tim hemat itu kreatif. Kalau saya bilang gaspol, Bapak dong lanjutkan. Iya. Gaspol! Lanjutkan! Gaspol! Lanjutkan! Gaspol! Lanjutkan! 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Muda
dan semua kreatif. Semua kreatif. Kenapa? Karena yang hebat-hebat itu ada di Hemat. Kalau ada yang bilang pemuda lebih hebat, stop. Karena yang hebat itu ada di Hemat. Karena apa? Hemat telah memilih dan mengkaderkan generasi-generasi muda yang hebat seperti kakak-kakak orang. Kita tunggu dan saya persilakan kakak pemuda Sol, anggota DPR. Jauh na magtuca. Jauh na magtuca. Mamon Sob ka ba? Wayo. Jauh tanya lagi. Mamon Sob ka ba wayo? Jauh tanya lagi. Jauh tanya lagi. Jauh tanya lagi. Jauh tanya lagi. Mamon Sob ka wayo? Jauh tanya lagi. Jauh dulu. Saya lanjut lagi. Saya anggota DPR, hanya anak pedalaman 1 biji. Jauh dulu. Saya punya bapak ketua partai ada ini dari Partai PAN. Jadi saya siap ketika kita zaman dulu. Zaman dulu. Zaman katanya lagi. Karena dalam 5 tahun yang ke depan ada DPR, anak pedalaman. Anak pedalaman 1 saja, ingat. Jangan jangan sampai ada hal-hal yang nanti seperti apa kalian cari saya. Jangan saya langsung dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wakil Bupati. Partai PAN adalah ketua adalah Bapak Wakil Bupati. Ketika terpilih nanti ada hubungan apa yang kalian bicara, bisa bicara dengan Bapak Wakil, bahkan Bapak Bupati, bahkan ke saya. Yang mungkin tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita lakukan. Tapi hal apa, kamu punya anak sama saya juga, saya bisa marah Bapak Wakil, saya bisa marah Bapak Bupati. Jadi saya ingin satu yang saya sampaikan, bahwa orang pedalaman hari ini menentukan suara 1. Jangan hobi. Tidak ada bicara yang ke lain-lain. Hanya 1 suara untuk nomor urut 2. Nomor urut 2. Hanya untuk nomor urut 2. Anak pedalaman 1 sudah DPR, hanya saya sendiri. Jadi ingat, pemerintah ini dia harus jalan. Jalan sampai kemanapun kami akan kawal. Pilih nomor urut 2. Megi Sibena, anak pedalaman, mewakili dari Sowebu, khusus Sowebu. Megi Sibena taruh badan untuk keluarga besar suku So. Tepuk tangan. Megi Sibena taruh tangan, taruh hati untuk anak pedalaman. Megi Sibena taruh hati untuk anak pedalaman. Ketika Bapak terpilih, saya akan juga tegur sebagai wakil rakyat. Sebagai DPR, saya juga akan tegur Bapak. Jadi saya sangat menghormati keluarga besar suku So. Yang saya hormati, dengan bersama Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati, dan kepada seluruh tim pemenang Hemat nomor urut 02. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat yang tadi menjemput. Tidak saya sebut satu persatu, tetapi saya merasa bersyukur, saya merasa terharu karena peristiwa hari ini kita bisa ketemu, bisa bertatap muka, karena ada satu perubahan yang pernah dibentuk pada tahun 2002, awal tahun 2002, berdirinya Kabupaten Teluk Kodam. Saya cerita sedikit saja, ini penggal-penggal saya potong-potong nih. Waktu itu kita masih di Manokwari. Bapak Semkom Sari itu berteman dengan Bapak di Sekwatui, Bapak Mabur, dan yang lain-lain. Bapak WMP Bayi, dia panggil saya, adik mau masuk dulu di bidang pemerintahan. Itu bentuknya sudah bikin kabupaten itu. Baru kamu mendawa air jernih bagaimana? Masa kamu diam-diam saja? Dari situ saya ketemu asisten 1
Asisten 1 waktu itu Bapak Dr. Adus Albert Torey MM almarhum. Saya bicara dengan dia. Dia bilang begini, sudah kalau begitu coba ketemu wakil bupati. Wakil bupati pada waktu itu Bapak Dedi Kawab. Dia pasangan dengan Bapak Domingus Domingus Mandacan. Saya ketemu wakil bupati. Saya bicara, Bapak, lu orang bilang itu punya kabupaten cuma satu saja, itu Kabupaten Wamesa. Baru kenapa ada Bentuni lagi? Bapak Diki bilang begini, sudah, kita dari Bentuni kita sudah lanjut jalan, jadi aku kasih tahu Bapak Asisten 1, Bapak Diki Torey, Bapak Albert Torey, supaya kamu harus Wondama Minesi juga, daerah Wamesa, daerah Jemni supaya jadi kabupaten lagi. Saya turun, saya ketemu dengan Bapak Albert Torey, Asisten 1. Dia bilang, saya bicara dengan dia bilang begini. Begitu kau kasih tahu ini, Kakak Hendrik Mabor. Jadi Asisten 1 punya ruangan di sini, satu pintu putar ke sebelah itu, bagian perencanaan pembangunan, itu Bapak Hendrik Mabor ada kerja di sebelah. Dia bilang, kau panggil Hendrik Mabor kemari. Saya panggil Bapak Hendrik Mabor, terus Pak itu bilang begini, Asisten 1. Almarhum bilang begini, di sudah datang itu mulai sudah. Jadi saya bilang, kakak bikin undangan. Nah, kakak dia masuk, Bapak Mabur masuk ke undangan. Dia sudah bikin undangan, tapi dia mau tanda tangan, dia takut. Karena kita di Monikwar dulu itu ada Ikatan Pemuda Pelajar Tatosa Wamesa. Waktu itu almarhum kakak Nicholas Marani. Jadi bilang begini, jangan sampai nanti ini kok malah saya bilang, tidak. Kakak bikin surat tulis sebagai Pemrakarsa Hendrik Mabor ME. Waktu itu belum ME, masih Insinyur Hendrik Mabor. Nah, kakak dia masuk, dia udah dikit lagi, dia bilang, adik begini kan, setelah kakak begitu sudah. Atau nanti Niko sama kakak, Niko dia itu sama mana? Kakak tanda tangan, nanti saya tanggung jawab. Nanti rapat kedua baru, nanti tahu saya bikin surat lagi. Yang penting rapat awal kita harus mulai. Kalau kita tidak mulai, kapan udah mau menjadi kabupaten? Tepuk tangan dulu untuk Bapak Insinyur Mabor. Pelaku sejarah merindukan satu perubahan di Wondama. Besoknya tanggal 21, undangan tanggal 20. Undangan hari Jumat tanggal 20 April 2002. Rapat tanggal 21 April 2002 di rumah Bapak Yusak Arbui di Vanindi. Kami hanya makan pisang goreng minyak, minum teh saja. Ya, jadi itu dasar pertemuan kami, bagaimana supaya Wondama jadi kabupaten. Itu pertama, orang Wondama, kalau bicara Wondama kita dari batas Ruberpon sampai Permane, ya pada duduk ini, itu sampai di Wondama itu, kita kalau lewat di Johnson itu cuma rumah-rumah gabah. Rumah-rumah gabah, kasihan dinding atap daun gabah, dinding atap sagu, masih tinggal gelap. Itu dasar pemikiran kami yang pertama, supaya Wondama ada perubahan. Yang kedua, setiap pendaftaran calon pegawai negeri, kita orang di daerah Wondama ini susah mau tembus di Manokwari waktu itu. Makanya ada beberapa dasar-dasar ini kami punya komitmen harus bikin kabupaten yang namanya Kabupaten Teluk Wondama. Hari itu juga Bapak Victor Betai bilang begini, KKB, karena kau orang pemerintah, jadi besok nanti kau yang jadi bupati. Jadi 9 orang lebih kami rapat. Saya tidak hitung nama satu persatu ya, nanti saya bicara nanti lama. Dari situ proses berjalan dan kami lakukan musyawarah adat pertama di gedung pertemuan yang sekarang ada kantor lurah Wasion. Itu dulu ada gedung pertemuan. Di dalam sidang itu ada 2 keputusan yang kami ambil, adalah letak ibu kota dan yang kedua perjanjian antara di Kecamatan Wasion dan Kecamatan Windesi. Kalau Kabupaten Teluk Wondama dia jadi, maka harus ada keterwakilan
masalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi kalau bupatinya orang Wasior, berarti wakil bupati harus dari Windesi. Wasior itu kita orang bicara dari naik kere dia lari sebenarnya di Boy sampai di Ron, itu Wasior. Kalau kita bicara kecamatan Windesi, dia lari dari Kepulauan Yok, dia pulka Roswar, dari Rumberpon, dia naik distrik Sewepu kembali Wamesa, Nikewar, di Windesi. Itu namanya kecamatan Windesi. Itu sudah termasuk. Dan itu sudah ada janji ada yang tidak bisa dirubah-rubah sampai Tuhan datang. Sepanjang pemerintahan masih ada. Oleh sebab itu agar dia taat, dia ambil wakil ketua, wakil bupati adalah Ibu Marice Pesurnai Kayu Katui sebagai wakil bupati. Karena dia tahu adat itu. Calon kedua lagi, dia ambil Bapak Setde Marani sebagai wakil bupati. Sekarang ini sebagai anak adat yang tahu perjanjian adat pada sidang perdana tahun 2002, sebelum Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 diundangkan, adalah Bapak Hendrik Mambor dan Bapak Andarias Kayu Katui ikut keputusan adat pengantar pembentukan Kabupaten Teluk Undama. Mungkin saya bisa sampaikan sebagai pokok-pokok untuk kita semua. Mau sampaikan ke semua masyarakat yang ada di rumah tidak sempat ikut bahwa Bapak Andarias Kayu Katui mewakili kita dari Rumberpon sampai di Windesi. Itu Bapak Andarias Kayu Katui. Bapak Hendrik Mambor mewakili orang dari Gusnir naik kere turun sampai di Ron. Itu Bapak Hendrik Mambor. Supaya kenapa pemerataan pembangunan ini bisa jalan seimbang. Itu maksudnya. Ya saya kira demikian, tidak banyak komentar karena waktu. Saya kira Tuhan mendengar apa yang saya bicara. Kalau saya tipu, nanti saya berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau saya bicara benar, apa yang saya bicara ini sebagai pelaku sejarah pembentukan kabupaten ini, maka nanti Tuhan memberikan satu tanda heran ke tanah heran yang lain. Dan saya pesan sebagai pejuang pembentukan Kabupaten Teluk Undama, pilih nomor 2, pilih nomor 2, gas, 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 lanjutkan. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 pilih nomor 2, pilih nomor 2, pilih nomor. Tuhan memberkati kita semua. Berbahagia ini saya hadir bersama-sama dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang sementara cuti, tetapi dalam kapasitas mereka berdua adalah bupati aktif yang nanti sampai dengan pelantikan pejabat definitif. Saya berdoa Tuhan kasih untuk berdua lanjutkan lagi. Pada kesempatan yang baik ini saya hanya menggarisbawahi saja. Saya pikir kita di Undama ini dan kita dari Rumberpon, dari ujung Rumberpon sampai di ujung Tanjung Ayumi tahu buai. Jadi kalau tadi ada wakil bupati bicara, ya saya pikir semua orang tahu. Mendidik dan mengedukasi masyarakat itu bukan jual-jual dan bukan jatuhkan orang. Gitu. Jadi, tapi saya mau kasih tahu bahwa Pak Andi Kayu Katui ini adalah saya bangga dan saya memberikan apresiasi sebagai senior. Artinya begini, Bapak dengar ini, Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya tahu persis bahwa Pak Andi Kayu Katui ini, dia kondisinya beliau itu sebelum menjabat dia seperti itu. Tapi dia mengorbankan seluruh hidupnya, keluarga, anak, untuk mengabdikan seluruh hayat hidupnya dalam kondisi itu sampai dan dengan apa yang diceritakan, dan sampai siang hari ini dia berdiri bersama-sama dengan kita, tidak memikirkan sakitnya, tapi mencoba untuk membangun dan mencoba untuk berpikir untuk kepentingan Undama. Itu luar biasa. Ada orang yang normal bicara banyak-banyak tapi belum kerja. Ada orang yang normal tapi bicara banyak-banyak. Ada sehat-sehat sepanjang bicara banyak-banyak tapi belum kerja. Ini salah satu contoh Bapak
Andika Ikatun. Itu luar biasa. Saya yang sudah umur begini tapi saya bangga dengan Pak Andi. Dalam kondisi seperti itu, tapi dia melepaskan seluruh yang pada dirinya untuk mengabdikan diri untuk masyarakat Undama dari ujung Pulau Rumberpon sampai ke Tanjung Ayomi. Itu sesuatu yang tidak dapatkan di semua orang dan banyak orang. Lalu kalau hari ini ada orang yang bicara-bicara mendiskreditkan, menjatuhkan, melemahkan, saya pikir keliru dan salah dan berdosa. Keliru, salah dan berdosa. Tugas kita adalah hari ini hanya memberikan edukasi orang, memberikan pendidikan yang baik agar kita semua punya pemahaman, karena kita berbeda-beda cara memahami, memandang. Jadi kita hanya kasih mengerti saja. Ini begini. Bukan datang di tempat rumah ini lalu kita bicara kasih jatuh orang. Itu bukan tipe, bukan buah kita orang begitu. Jadi kalau ada orang datang mari jelek-jelekan orang lain, kamu terus dengar dia. Nanti dia begitu masuk tabrak-tabrak di bus-bus kah, di mana kah, jatuh di PCK. Jadi tidak bisa begitu. Ini yang saya kasih ingat, kita sama-sama sebagai keluarga besar untuk mendengar dengan baik. Itu yang pertama yang saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama. Dan yang kedua, kenapa hari ini sebelumnya saya harus mohon maaf karena saya setelah tahun 2020 saya tidak muncul, tidak pamit karena saya sebelum itu saya sakit. Lalu terus saya sakit, kalau saya tidak muncul di pemerintahan, lalu saya harus kurang lebih hampir 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan saya harus melakukan mengembalikan kondisi fisik saya karena saya kena COVID pada waktu itu dari Desember 2020, sehingga saya mohon maaf saya tidak bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu pada waktu itu, pamit. Tapi sekali lagi saya pada kesempatan mohon maaf dan saya balik dan saya menyampaikan mohon maaf apabila pada waktu itu ada yang salah, saya mohon maaf ke keluarga. Tetapi hari ini, detik ini, kami datang dan saya diminta oleh Pak Bupati dan Pak Wakil sebagai adik, mereka panggil saya kakak, sampai detik ini minta untuk saya tolong mereka berdua, bantu mereka berdua sebagai pimpin teman-teman tim untuk membawa tim ini untuk kemenangan hemat jilid 2. Dan saya mau kasih tahu, sampai hajat akhir hidup saya, pikiran saya, otak saya, dan apa yang ada dalam pikiran saya persembahkan di belakang Bapak Hengki dan Bapak Andi. Saya persembahkan semuanya di belakang Bapak Hengki dan Bapak Andi. Saya sadar betul bahwa kami tidak sempurna, terlebih saya tidak sempurna. Dan 5 tahun itu bagi saya yang kemarin memang belum cukup bagi saya. Itulah sebabnya kenapa kita bilang bahwa berdua ini harus 2 periode. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri 1 periode tidak cukup. 1 periode tidak cukup, saya rasa. Itulah sebabnya saya ajak kita semua untuk berpikir bersama-sama, untuk memberikan dukungan yang besar kepada Bapak Mambor dan Bapak Andika Ikatun. Ini menjadi catatan penting. Nanti setelah 2029 dulu baru kita lihat. Kalau ada anak so yang hebat-hebat, mari masuk kita bawa gandeng. Panggil saya biar saya tua, kita mau banting di sana. Kalau ada anak so yang hebat-hebat, kasih kemari. Ada Pandi kalau sudah selesai ada anak so yang mau datang bergandeng dengan siapa yang nanti besok, silakan. Yang penting bagi kita bertanah ini memberikan berkat untuk semua orang masuk, memberikan kontribusi, asal jangan ganggu-ganggu, asal jangan pikiran tidak baik untuk semua orang, jangan jelek-jelekan, bilang ini tidak kerja, ini tidak kerja, tidak ada. Semua orang sudah kerja, tapi kerja itu belum selesai dan kita akan terus lanjutkan itu sampai akhir hayat hidup kita. Jadi kalau kita belum kerja, ini ada berdua ini sudah kerja, saya sudah kerja, saya sudah selesai. Ada berdua dari Bupati dan dari Wakil sudah kerja. Mereka sudah kerja dan mereka sudah punya konsep untuk mereka kerja. Untuk Undama tadi sudah dijelaskan bagaimana menata jalan ini, membuka akses ekonomi. Kalau jalan ini terbuka, maka di laut di sini akan terbuka, maka tempat ini juga terbuka, maka pasir panjang di laut juga terbuka menjadi industri wisata. Maka SDM di sini kita akan bangun untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi guide di bagian laut di sana, di laut sana, di Serbuan di Yadian di sana. Kalau akses ini akan terbuka, semua peluang akan terbuka. Tetapi siapa lagi yang mau datang ke sini kalau bukan kita orang yang ada di sini? Persiapkan ini dengan baik ke depan, dan ini pekerjaan berat. Jadi jangan baku dorong bawa pas jatuh. Mari kita berdiri ke belakang-belakang, kita susun sama-sama agar orang lain tidak mengganggu gerbong ini dan kita jalan terus. Jalan terus gerbong ini, kita jalan terus untuk mempersiapkan wilayah ini menjadi industri wisata ke depan. Dan bahwa berdua ini punya pikiran itu yang kita mau bikin sini. Ya. Jadi saya berharap kepada keluarga besar hari ini, ada yang tadi jemput capek terus mungkin ke rumah, tidak ini, atau ada yang tadi malam mungkin dulu sampai malam belum tidak ke rumah, tapi saya ajak jangan lupa tanggal 27 itu datang dan berikan pilihanmu kepada
nomor urut 2 Pak Hengki dan Pak Andi. Jangan kemana-mana. Ini yang saya ingatkan kepada kita semua. Yang berikut saya sampaikan kepada kita semua bahwa Bapak Mambor dan Bapak Andi, ini mereka adalah kedua putra terbaik yang jatuh bangun terus dari awal, dari kabupaten ini menjadi distrik, dan sampai hari ini mereka dua ada di situ, sampai hari ini mereka ada di situ. Macam saya ini, saya mengembara, tapi Tuhan panggil saya pulang ke Wondama. Saya angkat saya punya keluarga semua kembali ke sini. Tapi adik berdua ini ada di situ secara terus menerus sampai hari ini. Itulah sebabnya dari ujung Tanjung sampai ujung Tanjung sana mereka paham betul apa yang mereka melakukan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Itulah sebabnya sebagai semua keluarga saya berharap bahwa jangan sampai ada yang datang menodai cara berpikir kita, cuci kita otak lain-lain lagi. Ini sudah ada, jangan kita bikin kabur air lagi. Kalau bikin kabur air, kopi mau di laut sana, mau dipecek-pecek supaya sampai situ. Marilah kita bersama-sama memberi yang terbaik. Kami sudah kerja. Kami ini sudah kerja walaupun tidak sempurna. Bapak Hengki dan Bapak Andi sudah kerja walaupun tidak sempurna. Ada yang belum kerja tapi dia sudah sempurna. Itu tidak boleh. Itu belum tentu. Jangan bermimpi awan di atas angin gelap. Awan gelap di atas selalu air di dalam kita berderang-derang kita tumpah, ternyata air itu tidak turun. Awan itu tidak gelap, dia kembali terang dan kita mau cakar cari air lagi. Jangan berharap awan di atas angin, di atas langit hitam. Kalau air di dalam drain di dalam tempayan itu kamu tumpah, ternyata besok pagi tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Kalau kita mau kecakar, kenapa harus tumpah air di atas ini baru dia sejarah? Apa yang sudah ada, mari kita berikan dukungan untuk melanjutkan terus. Apa yang sudah ada, mari kita berikan dukungan untuk melanjutkan terus. Dan ini menjadi penting sekali bagi kita semua. Memberikan edukasi kepada kita semua, memberikan pembelajaran baik kepada keluarga besar, bapak, ibu, pemuda, dan anak-anak sekalian untuk ikut bersama-sama gerbong yang kita sedang tata ini. Nanti kita tata terus. Kami yang sudah tua ini, ada saya, ada Bapak Hengki, ada Bapak Andi, dan beberapa teman-teman, ada tadi Pak Gayus, Pak Kamodi, dan teman-teman semua, Pak Edison tadi. Kita akan belakang memberikan terus edukasi, memberikan pembelajaran kepada keluarga besar dari ujung Tanjung Lumbar Pon ini sampai ke sana. Kita pembelajaran agar kita semua tarik gerbong ini, kita jalan bersama-sama. Tak ada orang lain yang bisa mengganggu kita kalau kita kuat. Kalau kita kuat, tak ada orang lain yang bisa ganggu kita. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Mambor dan Bapak Andi di dalam visi misi mereka berdua adalah membawa menuju Wondama sehat, menuju Wondama pintar, menuju Wondama hebat. Shalom. Selamat siang. Siap. Untuk kita semua, distrik Sowefu pilih nomor 2. Tetap kami pilih nomor 2. Ya. Tapi orang tua bilang jangan masak ini untuk rakyat. Bapak sudah tangkap ini, berbicara semua. Bahasa semua. Dan harus ingat itu. Tadi saya sudah kata anak-anak orang sudah kata. Kalau tidak ingat, dan saya mampu ke apa tuh. Ya, dan utama perhatikan saudara punya anak kuliah kemarin, anak sekolah kemarin itu yang tes maju kemarin itu harus jangan apa saja sudah masuk kemarin sudah bagaimana sudah jauh. Ya, nomor 1 ingat ini pemakaran, tetap nomor 2 tetap kami dukung. Amin. Saya minta maaf karena saya mau pakai bahasa untuk saya punya masyarakat Sok. Memang kami yang saya kepala suku, tapi kepala suku hanya di waktu itu di Manokwari. Waktu kita rapat di Hotel Aston, mereka suka karena adik, tolong bikin bapak ini punya surat kepala suku ini kan Manokwari punya Wondama belok. Ini yang saya supaya hal-hal begini satu dengan saya punya masyarakat saudara. Supaya sebelum Bapak dulu belum datangnya itu atau apakah masuk nomor 2 atau kamu naik perahu baru atau tidak, atau kita pakai perahu lama ya. Tapi ini sampai yang ada ini kita bicara juga. Aku kan tuh mengambil Wondama memang mesra kampung
Jadi tadi Om Penyah tadi dia bicara tadi. Kamu kepala dinas sampai betul tadi tadi. Dorong coba mati. Apa kau apa? Karena mulut jadi besar banyak, tidak ada yang ngorok. Jadilah masyarakat. Maafin Bapak Bupati dan Bapak Bupati, saya mau pakai bahasa untuk silakan. Masyarakat Sokjora. Ya, kita tanya segini. Mamang Sok khusus Mamang Sok. Mamang campur dengan ngorok. Ada betul dua orang. Tidak boleh. Jadi Mamang Sok untuk persatuan. Ya, ada satu kita dengan jalan saja. Untuk masyarakat orang Sok, kita mendukungnya. Kemenangan Mambon, Adi Mama Ekatun, tetap waktu tanggal 27 tusuk nomor 5. Nomor 5. Terima kasih. Shalom. Yang pertama dari Bapak Rita, Bapak Penyas, anak sekolah, pemekaran dan ya perhatian untuk masyarakat di Soebu. Yang tadi kalau yang saya jawab dari yang terakhir, kita tinggal dari tanggal dari Januari sampai Desember. Kalau kami datang secara pribadi memang tidak bisa. Tapi karena memang aturan begitu kan. Tapi bagaimana kita ciptakan program yang bisa melayani semua itu, dan salah satunya anak sekolah. Nah, sekolah itu yang nanti menjadi catatan tadi kan saya sudah bilang toh, kita upayakan supaya bisa. Saya pikir di sini sebagian hanya yang saya ingat betul si Resi sekolah rusak, dan saya sudah ambil gambar dan nanti orang akan datang untuk hitung supaya bisa. Tapi kemarin dong kasih ajukan, dia perlu rencana anggaran hanya 28 juta, dia bilang akal kita bisa kerja dia cepat-cepat karena tidak besar. Itu terkait dengan sekolah. Kemudian yang tadi Tom bilang, ya anak sekolah yang tadi ada kuliah, dia juga bicara kalau ada yang bisa kuliah. Ya. Kalau ada tamat SMA yang mau kuliah, pasti nanti kami urus. Itu kemudian Bapak Om Inden, kepala suku ini nanti kita bicara di Dewan Adat, karena pemerintah tidak bisa intervensi masuk urus bikin kasih keluar SK kepala suku. Nanti tapi nanti catatan saya yang pewakil coba kita bicara di Dewan Adat. Dewan Adat sekarang kan dulu ada LMA kiri kanan. Sekarang Dewan Adat Papua kantor pusatnya di Jayapura. Kemudian Dewan Adat ada wilayah-wilayah dan di Manokwari, ya per wilayah wilayah adat juga, ya seperti kita di Wonama, Dewan Adat Papua daerah Wonama. Jadi ini menjadi catatan saya yang pewakil untuk coba sampaikan seperti apa yang kita lakukan supaya memang di sini harus punya pimpinan ya kepala suku ya tersendiri. Jalan dari Sabubar itu komitmen. Berapa tahun ini sejak kami dua mulai ya dilantik, kami dua terus tambah anggaran bekerja. Tahun ini di perubahan walaupun kecil, saya kita tambah lagi anggaran lagi untuk dia cepat tembus ke Sabubar, dari Alpates tembus di belakang sini. Itu komitmen, itu memang sudah di hati supaya cepat, karena itu nanti bikin ekonomi cepat bertumbuh. Mobil-mobil lari lewat nanti dong bilang singgah beli ikan enggak, singgah beli apa. Di jalan itu komitmen kami Om. Tetap Om kasih kepercayaan tanggung jawab buat kami dua akan kejar jalan itu supaya bisa tembus. Kemudian nama pejuang, saya sudah minta kepala bagian tata pemerintahan foto-foto pejuang tempel di Sasana Karya. Tahun ini dia pelanggaran sedikit ada. Jadi pejuang-pejuang, kemudian Bupati dari Torei, Mama Ice Pesurnai, Torei
dan Marani, Bapak Buri dan Ingrubi, Mambor dan Kakatui, semua taruh di sasana kalian. Di luar pada nanti toko pejuang yang sudah itu sudah saya perintah Tata Pem untuk coba atur. Yang berikut anak-anak yang tes, saya sudah pesan kepada dong yang usul pegawai. Saya bilang harus ada perwakilan paling kurang 1 tiap kampung. Yang kedua, jangan minta ini sama mereka kecuali mungkin fotokopi kan. Itu ya, meterai kain kamu. Tapi jangan ada yang bermain aulep. Yang Mambor, ya namanya 100%. Kita orang khusus. Pokoknya 7 kampung ini ya, kita mendukungnya Mambor dengan Andi. Itu saja. Sautara ya, Iseren Weti Tindau. Jadi ini yang tadi kakak hitung 7 kampung ya, yang tetap kakak Bupati Andi dengan Mambor tetap dua dapat. Itu saja. Kita nyatakan sikap hari ini keluarga besar. Ya. Kosong, ada lagi juga saya nyatakan itu. Terima kasih kakak besar. Bapak Hendrik Mamboran dari SKI